Pengertian utusan-utusan Allah. Secara bahasa, Rasul berarti utusan. Yang dimaksudkan ialah utusan Allah. Sedangkan menurut arti istilah, Rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa suatu syariah yang tertentu. Diperintahkan menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umatnya. Para rasul hakikatnya adalah rahmat ilahi yang dianugerahi kepada manusia. Maka sepanjang sejarah manusia dan dari segala bangsa, Allah telah mengatur rasul untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Kenabian merupakan karunia Allah yang dianugerahkan kepada hamba yang dikehendakinya, yang tidak bisa diperoleh dengan kemampuan akal, tidak bisa dicapai dengan usaha dan memperbanyak ketaatan, dan tidak pula diterima sebagai warisan. Akan tetapi hanya bisa diterima melalui ilham ilahi dan taufik. B. Jumlah Rasul dan Nabi. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman yang keempat. Oleh karena itu, sebagai orang Muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya kepada umat manusia pada setiap zaman untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Rasul-Rasul Allah, maka kita wajib mengetahui jumlah dan nama-nama Rasul Allah. Jumlah Nabi dan Rasul sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti jumlahnya, karena sebagian dicantumkan dalam Al-Quran dan sebagiannya lagi tidak. Adapun jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui oleh kaum muslimin yang diterangkan dalam Al-Quran ada 25 Rasul. Di antaranya yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Tugas dan sifat-sifat Rasul. Tugas-tugas Rasul. Secara garis besar, Afif Abdullah membagi tugas Rasul menjadi 3 macam, yaitu 1. Menyerukan iman kepada Allah dan mengesahkannya. 2. Menyerukan iman kepada hari akhir dan hari pembalasan amal perbuatan. 3. Menerangkan syariat yang bertujuan tercapainya kemaslahatan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Sifat-sifat Rasul. Sifat para Rasul Tuhan ini dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu sifat-sifat yang wajib dimiliki para Rasul, sifat yang mustahil bagi para Rasul, dan sifat jais bagi Rasul. Sifat yang wajib bagi Rasul adalah as-siddiq, artinya benar. Wajib bagi tiap-tiap Rasul itu bersifat benar atau jujur. 2. Al-amanah, artinya kepercayaan. Wajib bagi tiap-tiap Rasul itu bersifat amanah atau dapat dipercaya. 3. At-tabligh, artinya menyampaikan. Wajib bagi tiap-tiap Rasul itu bersifat menyampaikan. 4. Al-fatonah, artinya cerdik dan bijaksana. Wajib bagi tiap-tiap Rasul itu bersifat cerdik dan bijaksana. Sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul ialah 1. Al-kitsbu, artinya dusta. Mustahil kalau Rasul-Rasul itu mempunyai sifat pendusta. Dalam arti apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tetapi wajiblah bagi Rasul itu siddiq, yang berarti benar. 2. Al-khianah, artinya khianat atau tidak dapat dipercaya. Mustahil apabila Rasul mengkhianati ataupun mengubah walaupun sedikit apa-apa yang telah diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada hambanya. 3. Al-kitman, artinya menyembunyikan. Mustahil bagi Rasul-Rasul itu menyembunyikan atau tidak menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disembunyikan kepada hamba-hambanya dari segala macam-macam hukum. 4. Al-baladah, artinya bodoh. Mustahil bila Rasul-Rasul itu bersifat bodoh atau tumpul otaknya, sehingga tidak sanggup memberikan dalil-dalil dan keterangan untuk berhujah dengan lawan-lawannya. Sebaliknya, Rasul-Rasul itu bersifat fatonah atau cerdik atau pandai. Dan yang terakhir, sifat jais Rasul. Adapun sifat-sifat jais bagi Rasul ialah sifat-sifat kebolehan yang berupa sifat-sifat manusiawi biasa seperti yang dimiliki orang biasa pada umumnya.
asalkan sifat-sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulan yang mulia itu. D. Tanda-tanda kenabian. Kenabian adalah keutamaan Tuhan dan pemberian Tuhan. Allah memilih kepada semua hamba-hambanya yang dikehendakinya. Dia menghususkan kepada orang-orang yang diinginkannya. Dan kenabian tidak akan diperoleh dengan jalan kesungguhan dan kepayahan, juga tidak bisa diperoleh dengan jalan memperbanyak beribadah dan memperbanyak ketaatan. Kenabian seorang nabi itu bisa diketahui dari 3 hal. 1. Seorang nabi itu harus tidak memberi suatu pernyataan yang bertentangan dengan akal dan kenyataan. 2. Dakwahnya haruslah untuk tujuan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kebaikan bagi kemanusiaan. Harus muncul pada seorang nabi itu suatu mukjizat yang menguatkan kebenaran. Salah satu bukti kerasulan yang paling esensial adalah mukjizat. Contoh mukjizat adalah tidak terbakarnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam oleh api yang menyala-nyala, tentang keluarannya unta dari batu besar di hadapan Allah.